Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini, hari Jumat 26 Agustus 2022. Kita awali dengan kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4 atau Pangukapun 21 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bahasa Batak, jadi apusan ni debatama, nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida, dangadong behamatian nang arsak ni roha, nang angguk-angguk, nang nahasit, dang disibe, ay nung ngasalpu na perjului. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita di dunia ini menghadapi banyak penderitaan. Bahkan bisa dikatakan kita lahir di tengah-tengah dunia ini sebagaimana anak bayi lahir, dia menangis. Itu menurut orang bijak, kenapa baby itu menangis? Karena dia merasakan bahwa di dunia ini penuh dengan tangisan dan penderitaan. Atau mungkin ada di tempat saudara Bapak Ibu, ada seorang anak lahir yang sudah tertawa-tertawa, atau sudah bertanya kepada kalian, halo apa kabar? Tapi secara umum, dan tidak pernah saya dengar berita seperti itu, tetapi pasti seorang bayi yang lahir pasti akan menangis. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah gambaran bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen umumnya, bahwa kita di dunia ini menderita, bahwa hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari penderitaan, dan bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan melalui wahyu dari Yohanes Pangukapun, di mana dia mengalami penderitaan pada waktu itu bukan karena perbuatan dia yang kurang baik, tetapi oleh karena Injil, dia menderita. Di dalam penderitaannya itu, disitulah Tuhan membuka, mengungkap sebuah penglihatan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yohanes tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Di dunia ini mungkin kita penuh dengan air mata. Bahkan kadang air mata dari mata kita ini belum kering, sudah datang lagi penderitaan yang baru. Bahkan penyakit silih berganti. Sembuh asam urat kita,
tetapi kolesterol kita naik. Penderitaan yang tidak pernah berkesudahan. Tapi itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Tapi ingatlah, jangan pernah penderitaan mengalahkanmu. Jangan biarkan penderitaan itu membebani kehidupan. Jangan izinkan penderitaan itu mengalahkan imanmu. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidaklah sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Maka ketika kamu sekarang sedang menderita, bersukacitalah di dalam Kristus. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini ingin dikatakan kepada kita, Tuhan hadir dalam penderitaan. Tuhan hadir dalam setiap masalahmu. Tuhan hadir melihat setiap jeritanmu. Air matamu yang bercucuran itu Tuhan lihat. Dan itulah dikatakan dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena Tuhan akan datang menghiburnya. Untuk itu saudara-saudara, mari hidup kita ini adalah bagian dari penderitaan. Penderitaan itu jangan biarkan menjajah kemenangan. Kita sudah biasa menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan biarkan masa-masa yang sulit itu menenggelamkan hidupmu. Tapi biarkan kesulitan-kesulitan itu, penderitaan itu, membuat hidup Anda go to the next level. Membuat iman Anda semakin meningkat. Membuat tingkat kehidupan spiritual Anda menjadi lebih tinggi. Membuat kehidupan Anda itu lebih besar. Karena Anda adalah orang-orang yang sudah tahan menderita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan tetap bersukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dalam setiap penderitaan, persoalan, dan apapun yang kami alami. Tuhan akan menghapus air mata kami yang tidak akan mengizinkan penderitaan itu membawa hidup kami. Tetapi penderitaan itu akan membawa kekuatan bagi kami karena Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Horas, Shalom.